Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Pratama dengan NPM 257822109 dari kelas TRI 2D. Di sini saya akan membuat video tentang pemrograman jaringan yaitu lab 1, modul 1, 1.3. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu package, modul, dan function. Nah, di gambar ini sudah terlihat jelas bahwasanya ada package, di dalamnya ada modul, dan di dalam modul ada fungsi. Nah, jadi package ini akan saya jelaskan nanti. Sekarang saya akan menjelaskan modul terlebih dahulu. Nah, modul ini adalah semacam wadah yang berisi fungsi-fungsi, yaitu fungsi Python. Jadi, modul di dalamnya itu ada isinya yang berarti fungsi Python. Langsung saja tanpa berlama-lama kita ke bagian 1.2 yaitu modul pertama kita. Yang di sini kita disuruh membuat file kosong dengan nama modul.py. Oke. Kita membuat file kosong di sini aja. Ini folder. Modul.py. Sini. Oke. Sudah. Yang kedua, kita akan membuat file baru yang bernama main.py. Isinya sejauh ini sangat singkat, yaitu import modul. Nah, oke, kita membuat file baru lagi yang bernama main.py. Kita save aja langsung main.py. Save. Oke, yang sejauh ini kita isi dengan import modul. Coba kita running di bagian main tadi. Nah, oke. Jika sudah seperti ini sudah benar, kita sekarang lanjut ke bagian langkah ketiga nih. Sekarang kita telah menambahkan sedikit sesuatu di dalam file modul. Di dalam modul py kita akan menambah file sedikit demi sedikit ya, yaitu print, di mana kita memanggil fungsi I like to be a module. Nah, oke. Kita kopas, kita taruh di mana file modul. Ctrl V. Kita coba, kita running. Nah, sudah sama ya, I like to be a module. Oke, sudah sama, kita lanjut aja. Nah, tadi ini nih, karena dia memanggil fungsi yang berisikan I like to be a module. Langkah yang keempat, mari kita kembali ke modul py, modul main.py, mengajukan import modul. Oke, kita masukkan sekarang di bagian main.py. Nah, ini kita running kembali. Nah, I like to be a module. Jadi emang kedua ini tadi itu sama, kita memanggil fungsi I like to be a module gitu. Oke ya, selanjutnya kita coba cek lagi ke langkah yang kelima. Di langkah yang kelima ini, nama Python melakukan lebih dari sekedar mengimport modul. Ia juga membuat variabel bernama name ini nih. Oke, variabel bernama name. Di bagian folder modul.py, sekarang jalankan bekas. Oke. Oh ya, jadi ini ada dua perbedaan nih.
ini kan ditaruh di modul.py. Nah, ketika kita merunning modul.py, apakah keluarnya seperti ini? Dan ketika kita merunningnya main.py, apakah keluar seperti ini? Kita coba ditaruh di modul.py. Kita coba running lagi py modul dulu. Nah, seperti tadi ya, ketika kita merunningnya itu modul.py, dia akan menghasilkan I like to be a module yang berisi variabel main. Ketika kita merunningnya main.py, nah ini perbedaannya sudah sama. Oke, sudah sama ya. Nih, apa perbedaannya sudah tahu, tiap variabelnya akan berbeda seperti itu. Kita menuju ke langkah yang ke-6. Begini cara memanfaatkan utamanya variabel dalam kode Anda diaktifkan. Oke. Nah, ketika kita nanti modul ini running modul, dia akan keluar I prepare to be a module. Ketika tidak, ketika else atau ketika tidak, dia akan menghasilkan I like to be a module. Gitu. Kita di bagian file modul. Kita ke sebelum lagi modul. Oke. Kita edit sedikit. Oke, kita coba ya. I prepare to be a module. Ketika main I like to be a module. Oke, sudah sama. Sudah sama dengan yang di ketentuannya. Langkah ke-7, modul ini akan berisi 2 fungsi utama ya. Dan jika Anda ingin mengetahui beberapa kali fungsi tersebut telah dipanggil, Anda memerlukan penghitung yang diinisialisasi ke 0 saat modul diimpor. Nah, bagian di sini ada kita akan merubah counter ini. Oke, langsung saja ya, jangan tanpa berlama-lama. Kita ke file modul lagi. Kita coba running module. I prepare to be a module. Oke, sudah sama. Selanjutnya kita ke bagian yang 8. Memperkenalkan variabel seperti itu memang benar, tetapi dapat menyebabkan efek samping yang penting yang harus kita waspadai atau Anda waspadai juga. Bagian main.py nih. Bagian kita beralih kembali lagi ke main.py. Sini. Oke. Running I like to be a module. Oke. Nah, kayak gini. I like to be a module bersih 0. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita beralih ke langkah yang ke-9. Oke, mari kita tulis beberapa kode baru di bagian folder modul.py tadi. Modul yang diperbarui sudah siap di sini. Oke, di sini itu kita terdapat penambahan perulangan juga ada for in range 5. Jadi ini batas sampai 5. Oke. Oke, kita baca dulu. Oh ya, paham. Di bagian modul.py. Jadi kita harus pelajari dulu teman. Nah, ini tuh sebenarnya docstring, di mana kita harus kasih titik 3 juga.
Nah, seperti ini. Oke. Kita cek kembali. Nah, di sini terdapat definisinya. Dari itu juga ada perulangan for in range 5 sampai batasnya yaitu 5. Oke, kita save. Pi enter. Nah, true. I prepare to be a model, but I can do some text for you. Oke, kita beralih ke langkah yang ke-10. Nah, di sini tadi udah saya jelaskan ada docstring, nama variabel, jumlah, dan artinya. Sekarang Anda dapat menggunakan modul yang diperbarui berikut. Oke, kita beralih ke. Sekarang di folder di modul man.py. Oke, man.py. Modul import. Oke. Ini. Coba dulu ya. Udah, kita Nah, ini salah. Karena ini harus diedit. Terus kita save lagi. Kita coba lagi. Dan satuin modul from modul import. Oke. Channel 5 modul import sum. Oke. Selanjutnya kita ke bagian yang 11. Nah, 11 ini saatnya kita membuat contoh kita lebih rumit. Sejauh ini kita berasumsi bahwa file Python utama terletak di folder atau direktori yang sama dengan modul yang akan diimpor. Kita selalu membuat folder C, user, py, modul, yang di dalam modul ini ada modul py tadi, dan ada proc juga, proc ini. Mungkin langsung saja ya. Py, user py. Oke. Ini kita hapus saja. Folder baru yang di situ ada user. Dalamnya user ada user lagi. Dan user sini ada py. Di dalamnya py ada user py, all modules sama procs. Sebentar. Oh ya, benar-benar modul sama procs. Nah, nanti dalam modul ini oke, paham. Modul dan procs. Oke, kita kembali di sini. User py, oke. Modules. Kita buat lagi procs. Procs. Nah, nanti di bagian new folder. Nah, oke. Di bagian modul, di modules, di dalamnya ada modul.py. Modul.py. Nah, ini ditaruh di modules.py. Nah, modules kita paste saja. Oke. Kita kembali ke main. Dia di bagian procs. Ini procs. Kita paste. Oke, sudah.
Oke, sudah mencari modul. Kita coba jalankan ya, berarti kan sudah nih. Kita coba di running di bagian ini, folder cmd. Bentar. Oh ya ya, TRE. Nah, seperti ini guys. Ada CD ya, user by modul Sprout. Kita coba lagi di bagian tadi kan di new folder. Kita coba di bagian user. Coba di Pi sih. Kita coba aja lah. TREE. Beda lagi. Oke. Kita coba lagi di bagian ya yang benar tadi di new folder ini sebenarnya. Nih. Nah, ini sudah sama, guys. Oke, selanjutnya kita lanjut. Oh, jadi ini nggak perlu kita langsung ke. Jadi kodenya sudah sama ya, sama halnya gitu. Jadi langsung aja ke langkah yang ke-12, salah satu dari beberapa solusi yang mungkin terlihat seperti ini. From stack import pad open. Ya, nanti kita modifikasi modifikasi dulu sedikit kita suruh taruh di modul ini main.py. Oke. Main.py. Oh sudah. Kita modifikasi sedikit. Oh salah. Nah, kita cek lagi. Save. Oh, kenapa harus gitu ya? Kan ini kan. Oh ya. Main tadi mana? Oh ini kan. Coba dari sini. Line 1 modul name. Oh ya. Nih. Line 1. Ini kan berarti. Ini 1 import pad modules. Kayaknya itu modul deh. Coba save lagi deh. Apa sih? Oke. Mana tadi? Kita coba lagi, guys. Oke. Nah, kita lanjutkan saja di bagian 1.3.3 yaitu paket pertama Anda. Nah, tadi kan saya akan menjelaskan package itu di bagian akhir nih. Nah, ini teman-teman, kita mulai di bagian package pertama atau paket pertama. Bayangkan bahwa di masa depan yang tidak terlalu jauh, Anda dan rekan-rekan Anda menulis sejumlah besar fungsi Python, di mana Anda memutuskan untuk mengelompokkan fungsi-fungsi tersebut ke dalam modul-modul terpisah, dan inilah hasil akhir dari pengurutannya. Langkah kedua. Oke, langkah ketiga ini set keberadaan file ini ya kan. Nah, di sini kita disuruh mengunduh file yang bernama menggunakan file main.2.
Kami telah menyiapkan file zip yang berisi semua file dari cabang paket. Anda dapat mengunduhnya dan menggunakannya untuk eksperimen Anda sendiri. Tetapi ingat, untuk mengekstraknya ke dalam folder yang tujukan dalam skema. Jika tidak, file tersebut tidak akan diakses oleh kode dari file utama. Ini user tadi, back extra, package extra. Nah, ini kita kelompokkan saja. Ini ya. Nah, ini kan masih, oh ya, kita beri nama dulu. Sebentar. Ini. Page. Oke, package. Sudah kan? Nah, ya ini ekstra nih. Nah, di sini ada good init iota seperti itu. Kita kembali lagi ke NetAcad-nya. Anda dapat lanjutkan eksperimen Anda menggunakan file main.py. Jadi kita membuat file baru lagi, main 2 oh iya .py. Kita save, kita masukkan di user bukan sebentar. Di bagian ekstra prox ini enggak sih, di bagian prox ya kan. Oke, kita buat lagi user prox. Nah, di sini nih main2.py, salah .py, kita save. Oke, kita langsung saja kita kopas, kita pastekan. Jangan lupa kita edit sedikit. Ini terus F ini jangan lupa diganti kapital guys. Kita save, kita jalankan lewat mana ya, ini 2 sorry ekstra, oh alah. Ini package ekstra. Ini dalamnya benar. Oke. Prox ini ada 2. Salah penempatan ini.
code, kan ada code ini Toyota. Default extra ya? Oh iya nih, ini default extra nih, kan ada 2 sih tadi. Nah main ini di prop package ini, extra all, coba finish package, delete package kan. Kita ekstra dulu dong. Strap ini modul. Oh iya, iya. Coba kita running kembali. Oke. Kita baca dulu ini. Oh, berarti kan enggak ya nih. Coba ya, kita coba yang ini. Coba yang ini dulu. Bagian main.py juga. Ctrl-V. Kita harus ganti ke capital guys, karena di bagian awal tadi kita sudah menggantinya ke bagian capital gitu. Nah, modul name extra. Oke. Harusnya dia muncul IOTA ini kan. Gitu guys. From berarti package main 2 juga, nanti dia main 2. Oke, mungkin sekian video dari saya. Oh belum, ternyata masih ada satu lagi. Kita harus menjelaskan kode yang kemarin kita buat di bagian tugas besar 2 mini project 1 main. Oh ya, kita dari sini aja, maaf. New file. Oh salah, bukan open file. Tugas besar 2 mini project main, kita open. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kode yang kemarin saya buat itu, yaitu mini project 1, yang dimana kita harus kasih docstring, kita harus kasih keterangan yang agak spesifik. Ya, diusahakan spesifik sih. Gitu. Jadi modul simulator tugas otomasi jaringan digunakan untuk mengakses perangkat jaringan menggunakan tampilan tabel atau tablet. From tablet import tablet. Nah, jadi tablet ini untuk menghasilkan form tabel tadi. Nah, di sini ada beberapa fungsi, yaitu nama. Pertama topik dulu, nama, terus npm saya, labnya berapa, topiknya yaitu modules, package, and pip. Nah, 45 ini headernya supaya bisa pas 45 gitu, kotak-kotak. Karena kan kita menggunakan tablet. Yang kedua, kita ada docstring ini fungsi utama untuk menjalankan logika program. Fungsi ini menangani input pengguna melalui menu interaktif, menampilkan status perangkat, dan mengatur pengulangan program atau loop. Nah, di sini ada while turun, jadi ada pengulangan. Ketika kita mengetikkan 1, cek status router. Kedua, cek status switch. 3, yaitu keluar dari program, kita harus mengulangi lagi gitu. Di 1 router dan seperti itu. Oke. Jadi mungkin sekian
Sekian video dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.